Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan op-amp sebagai integrator. Nah, jadi integrator itu adalah rangkaian yang dipergunakan untuk mengintegrasikan sinyal input. Nah, kita lihat seperti apa maksudnya mengintegrasikan sinyal input. Nah, jadi di sini pada rangkaian integrator, pada feedbacknya kita tidak mempergunakan resistor, melainkan kita mempergunakan kapasitor. Jadi yang kita pergunakan sini adalah kapasitor feedback. Nah, lalu di situ yang seperti biasa pada inputnya itu kita masukkan atau kita beri komponen resistor. Begitu juga pada bagian input yang non invertingnya, meski di groundkan itu kita berikan resistor. Nah, lalu di sini adapun tegangan masukannya itu merupakan fungsi dari waktu. Sedangkan nanti tegangan masukannya ini akan diintegrasikan untuk menghasilkan tegangan keluaran. Sehingga nanti kita akan bahas kira-kira seperti inilah bentuk dari tegangan output yang dihasilkan dari tegangan input. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita lihat saja penurunan rumusnya. Yang pertama di sini, sebelum kita menurunkan rumus, kita analisis dulu rangkaiannya seperti apa. Yaitu di sini ada titik cabang. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari pada sebelumnya tentang konsep dari virtual ground. Yang ada di sini tegangannya kita kemarin sebut sebagai V negatif, itu akan sama dengan tegangan yang ada di sini V positif, yaitu ini sama dengan 0. Sehingga di sini nanti akan ada arus yang mengalir masuk dari tegangan inputannya, kita sebut sebagai Iin, dan ketika sampai di sini itu akan membuat adanya tegangan jatuh di daerah ini. Nah, lalu di sini tegangan jatuh tersebut itu nanti akan kita pertimbangkan. Jadi, kalau kalian ingat bahwa yang lalu kita pelajari impedansi input dari suatu op-amp itu adalah tak berhingga atau Z inputnya itu dianggap sama dengan tak berhingga, menyebabkan tidak ada arus yang mengalir masuk ke dalam si op-amp-nya tersebut. Jadi arus yang ada itu hanya arus yang dari Iin lalu langsung menuju ke IF seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini arus yang nanti akan keluar ke Vout. Kita ingin melihat hubungan antara Vin dengan Vout. Jadi berdasarkan hal yang sudah kita ketahui ini, kita bisa mempergunakan berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama itu apa? Jadi hukum Kirchhoff yang pertama itu menyatakan bahwa pada satu titik percabangan, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, jadi pada titik cabang kita, I yang masuk itu Iin, I yang keluar itu adalah IF. Nah, Iin sendiri adalah tegangan jatuh di sini, atau sama dengan Vin yang merupakan fungsi waktu dikurang dengan 0 dibagi dengan resistor sama dengan IF-nya ini. Inilah yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena ini adalah kapasitor, bukan resistor. Nah, jadi di sini kalian harus mengingat pelajaran elektronika dasar bahwa di sini kalau ada kapasitor di sini, maka arus yang mengalir pada kapasitor tersebut atau kita sebut sebagai IC itu adalah besar dari kapasitor itu sendiri. Di sini adalah CF, besar kapasitornya, dikali dengan diferensial dari tegangan yang ada di kapasitor ini. Udah, jadi di sini ada tegangan dari kapasitor atau kita sebut sebagai VF saja, diferensialnya terhadap waktu. Oke. Nah, tetapi ingat di sini karena
bagian yang ini itu 0, sedangkan yang bagian Vout-nya ini nanti nilainya itu akan lebih besar dari 0, maka tegangan jatuhnya itu berarah dari kanan ke kiri. Sehingga seharusnya IC-nya itu arahnya seperti ini. Arah IC-nya itu seperti itu. Atau dengan kata lain, IF itu bakal sama dengan negatif dari IC. Oke. Nah, sekarang kita masukkan saja nilainya itu berapa. Jadi IF-nya di situ adalah negatif dari IC, berarti negatif dari ini semua. CF diferensial dari VF terhadap waktu. Nah, tapi jangan lupa di sini bahwa VF-nya itu sama dengan tegangan jatuh yang ada di sini. Berarti sama dengan Vout dikurang dengan 0. Oke, nah sehingga kita bisa membuat ini akan sama dengan Vin T per R sama dengan min CF. Lalu di sini D, karena Vout dikurang 0 sama dengan Vout, D Vout dt. Oke. Nah, lalu kita ingin mencari hubungan antara Vout dengan Vin, maka ini bisa kita pindah ke sisi yang sebelah kiri ini semua. Sehingga kalau misalnya dipindah dan dibalik, kita bisa membuat D Vout sekarang akan sama dengan ini dipindah dia, sehingga minus 1 per R CF lalu Vin yang merupakan fungsi T terhadap waktu. Lalu yang ingin kita cari adalah Vout. Artinya untuk menghilangkan diferensialnya kita harus mengintegralkannya. Nah, jadi ini kita integralkan. Suku yang ini juga harus diintegralkan. Kalau ini diintegralkan, ini akan saling menghilangkan, sehingga sekarang menghasilkan nilai bahwa Vout-nya itu sama dengan minus 1 per R CF integral dari Vin yang merupakan fungsi waktu terhadap dt. Nah, inilah dia rumusan hubungan antara Vout dengan Vin pada integrator. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hubungannya bahwa tegangan outputnya merupakan hasil integrasi dari tegangan inputnya. Kalau misalnya kita gambarkan dia di dalam bentuk grafik, seperti bisa kita lihat di sini, di dalam bentuk grafik. Nah, misalkan di sini kita mempunyai tegangan masukan yang dari 0 sampai minus 1 volt. Jadi ketika minus 1 volt dia akan konstan sepanjang waktu. Lalu bagaimana tegangan keluarannya? Adalah hasil integrasi dari tegangan inputnya. Jadi kalau misalnya dia 0 volt tegangan inputnya, maka keluarannya juga tetap 0 volt di sini. Tetap 0 volt. Nah, tetapi kalau misalnya dia di sini sudah ada nilai dari tegangan inputnya, maka itu akan dijumlahkan. Jadi meskipun di sini 1 sepanjang masa, nah nilai 1 itu dijumlahkan. Nilai satunya tetap dijumlahkan sampai batas maksimumnya adalah V saturasi. Apa itu V saturasi? V saturasi itu yang kalian harus ingat adalah tegangan catu yang diberikan ke op-amp. Jadi berapapun besar Vout secara perhitungan itu tidak akan lebih besar dari tegangan catu yang diberikan. Jadi V-sat-nya itu di sini atau V saturasinya. Jadi hasil Vout-nya itu nanti maksimum sebesar tegangan saturasinya dan akan seperti itu sepanjang ada inputannya. Nah, kalau misalkan dia sinyalnya berupa sinyal kotak seperti ini dari 0 sampai minus 1 volt, maka sama seperti yang tadi, itu nilainya yang bagian ini itu akan dijumlahkan maksimum sebesar V saturasi. Sekarang kita akan melihat gain dari op-amp itu. Jadi kalau yang lalu gainnya itu A, itu adalah komponen yang ada di
feedback dibagi dengan resistansi yang ada di input. Nah, karena komponen kita itu adalah kapasitor, maka di sini yang kita pergunakan adalah reaktansinya atau X-nya. Dan jadi di situ X di sini sama seperti yang sebelumnya, bahwa yang lalu itu A sama dengan R2 atau RF per RI. Nah, berhubung di sini adalah kapasitor, maka dia berarti reaktansi. Nah, reaktansi dibagi dengan resistor. Itulah gennya. Karena dia masuk ke input yang inverting, maka di sini dia minus Xc dibagi dengan R. Jadi Xc itu adalah 1 per omega dikali dengan C, atau ini sama dengan 1 per 2 PF dikali dengan C. C itu adalah kapasitansi, F itu adalah frekuensi dari tegangan input yang bakal masuk. Nah, selanjutnya di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa gennya itu adalah minus dari 1 per 2 pi F R kali C. Karena di sini kalau kita turunkan berarti minus X-nya itu adalah yang ini, 1 per 2 pi F kali C per R, sehingga menghasilkan nilai ini. Inilah dia gennya. Nah, tetapi kalau misalnya kita pergunakan gen yang ini, maka keluarannya itu akan menjadi sedikit berbeda. Jadi keluarannya itu kalau kita gambarkan itu kira-kira di sini misalkan gain, yang Y-nya ini adalah gain, penguatannya dalam desibel, yang maksimum nilainya itu adalah 10⁵ sampai 10⁻⁶, atau sama dengan 100 desibel. Nah, kemudian nanti di sini kalau ini merupakan respon dari frekuensi, karena gennya itu dia adalah fungsi dari frekuensi, maka di sini frekuensi ini kira-kira bentuknya akan seperti ini. Kenapa? Karena semakin besar frekuensinya, maka justru gennya akan semakin kecil. Oleh sebab itu, dalam aplikasi praktis, sebenarnya cara kita mempergunakan integrator ini adalah dengan menambahkan resistor feedback. Jadi dalam aplikasi praktis, kita pergunakannya kira-kira seperti ini. Ini ada kapasitor kita, tapi kita juga mempunyai resistor feedback di sini. Oke. Nah, seperti ini kira-kira cara kita mempergunakan si integrator dalam aplikasi praktis. Dimana kalau sudah seperti ini, maka kembali lagi gennya itu akan sama dengan RF dibagi dengan R. Kita sudah memiliki gain yang berasal dari resistor feedback atau RF per R di sini, maka itu akan membatasi gain maksimum yang bisa kita peroleh. Jadi kalau tadinya maksimumnya itu 100 desibel, itu kita maksimumnya itu hanya berada di ini, di RF per R. Ini gainnya. Oke, dan jadi ini gainnya. Yang mana sama juga kalau misalnya F-nya itu dia terus naik, maka dia juga gainnya itu akan mengalami penurunan. Tetapi di sini kita bisa memperlakukannya sebagai filtering, di mana tempat ini frekuensi minimum sebelum dia menurun itu kita sebut sebagai FL, yang nilainya itu sama dengan 1 per 2 pi R feedback dikali C feedback. Oke, ini dia FL. Nah, sedangkan di sini frekuensi ini, di mana frekuensi ini adalah ketika gainnya sama dengan 0, ini kita sebut sebagai F0, itu nilainya adalah 1 per 2 pi R. Jadi R yang ada di sini
dikali dengan TF. Oke. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau misalnya ada frekuensi masukan atau frekuensi sinyal, kita harapkan frekuensi sinyalnya itu lebih besar 10 kali dari si FL ini tadi, sehingga dia penguatannya dapat dilakukan secara maksimum. Oke, nah jadi sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita akan melihat aplikasinya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat aplikasi dari integrator. Jadi ada beberapa aplikasi dari integrator, yaitu yang pertama itu dia dipergunakan untuk melakukan operasi kalkulus di dalam komputer analog. Kemudian dia juga untuk mengintegrasikan sirkuit yang digunakan dalam konverter analog ke digital. Jadi dalam konverter analog ke digital sebenarnya di dalamnya itu ada juga integratornya. Lalu dia juga digunakan untuk mengintegrasikan sinyal yang mewakili aliran air. Jadi dia akan menghasilkan sinyal yang menggambarkan jumlah total air yang lewat oleh suatu pengukuran aliran. Bisa juga si integrator ini digunakan sebagai penghitung dalam perdagangan instrumentasi industri. Nah, jadi itu saja yang kita pelajari tentang integrator.